soal selanjutnya. Berdasarkan katalog, sebutkan jenis dan warna mobil Prio 602. MPV putih. Benar. Benar. Soal habis. Dengan demikian, tim Rafael memenangkan tantangan ini. Wah, gila. Selamat, tim Rafael. Kalian lolos ke round selanjutnya. Aku udah puas banget sama tim aku di sini. Like, it's best team I've ever had. Soalnya kita benar-benar sama-sama nggak yakin bahwa awalnya tuh kita bisa melawan mereka. Tapi dengan kita nyusun strategi yang tepat untuk mengolah data-data yang diberikan sebanyak itu dan mengira-ngira soal apa yang bakal keluar, ternyata kita bisa menang di sini. Rafael, gue kagum banget sih sama Rafael. Soalnya dari permainan pertama dia selalu kayak bisa gather kita semua, habis itu selalu bisa bantuin, bahkan kadang dia ngerjain sebagian dari work kita. Iya. It's okay, we did our best. Ya, itu poin terakhir jadinya buat tim lawan. Aku tuh udah tahu jawabannya, cuma aku ragu aja tuh pencet belnya. Aduh, maaf banget teman-teman ya. Sorry. Ya, namanya game ada yang menang dan kalah. Kami di sini belum berkesempatan untuk menang, tapi ini bukan kesalahan dari masing-masing kami. Kepada tim Nabil, kalian harus bertanding kembali di Deathmatch untuk tetap berada di Clash of Champions. Good job. Oke, respect. Lu hafalnya banyak banget, man. Gila. Memory Madness Auto Quest selesai. Berdasarkan hasil undian yang ada, tim Deo akan memainkan Champions Gambit melawan tim David Go. Misi utama setiap tim adalah menangkap bidak raja milik tim lawan. Untuk bergerak, setiap anggota tim harus menjawab soal visual secara independen, yaitu menghitung tumpukan kubus di layar dalam 30 detik dan memasukkan jawaban ke Adapto X. Tim yang berhak menggerakkan bidak adalah tim dengan nilai rata-rata jawaban dari seluruh anggota tim yang paling mendekati jawaban benar. Ini kalau mau buat best case scenario kayaknya ini pertama biar range itu enggak jadi kita ceritanya kalau mau diskap paling gampang rajanya itu cuma pakai kuda. Udah, kalau mau kuda mah langsung sat langsung. Iya, jadi kesana. Jangan langsung makan raja misalnya. Gini. Oh. Tapi kan itu terlalu ideal ya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan peluncur pertama itu emang aman. Kita sebenarnya mikirnya itu dalam catur itu kan kita berusaha untuk mengeluarkan pieces kita ya, bidak-bidak kita, bahwa memang untuk kemenangan atau best case scenario nya untuk langsung menang makan raja itu membutuhkan 4 move. Ya akhirnya kita berusaha untuk gimana caranya kita coba untuk buka semua piece kita supaya bidak-bidak kita bisa bergerak, bisa leluasa dan bisa mobile. Ini benteng kan? Yang kita bisa lebih luas gitu. Iya sih. Kalau emang mereka mau makan kita tinggal Gen bisa gerak. Iya. Gen meter sih. Gen meter. Itu paling gampang makan sini itu. Sama sini kan? Iya. Sana mana? Jadi kuda kita sama sini. Iya, jadi kuda kita itu sebisa mungkin sini. Itu paling gampang makan. Dan mereka sebisa mungkin jangan di sini. Dan kalau mereka udah di sini, mau nggak boleh. Iya. Dan kalau kita menang, kita pasti advantage bisa makan pion kan. Kudanya hilang. Jadi setelah kita ngeliat boardnya dan ngeliat posisi-posisinya, kita merasa kuda itu yang paling kuat. Karena beberapa yang lainnya itu
terbatas kan pergerakannya, kayak benteng sama gajah itu kan terbatas dan tidak bisa langsung memakan raja. Jadi kita mikirnya kuda yang paling kuat karena dia bisa melangkah kemanapun tanpa dihalangi oleh bidak atau oleh yang lainnya gitu. Oh iya, ini kalau misalnya karena kalau kita berarti ke sini terus ke sini sekalian defense. Iya, defense sama raja biar gak ganggu. Tadi kan katanya pengen ngeluarin benteng juga, itu bisa sekalian kita. Kalau ini enggak, benteng ada jalan. Iya. Strategi kita pas main ini itu adalah berusaha membuat formasi catur yang defensif. Jadi kalaupun nanti kita melakukan kesalahan atau blunder di tengah game, kita nggak bakalan mudah nih buat dikalahin. Champions, silakan tentukan peran anggota tim. Gini deh, aku kan di antara kita, ini kan Deo. Di antara kita spasialku paling jelek, objektif. So, aku bakal kuda aja. Oke, ada kuda. Aku memilih diri aku sendiri sebagai kuda. Kenapa? Kuda itu kan gerakannya L dan kita bisa bermain secara agresif dan memenangkan pertandingan, atau aku dimakan oleh lawan dan keluar dari pertandingan. Jika aku keluar dari pertandingan, tentu itu akan mengurangi satu beban tim karena aku sendiri sadar diri bahwa aku sangat kurang di spasial. Waktu pemilihan bidak catur, tim aku memberikan aku tanggung jawab untuk menjadi king. Nah, terus kemudian si Aryo, karena Aryo itu merasa dirinya itu sangat kurang dalam spasial dibandingkan dengan yang lain, dia itu merasa bahwa dia itu jadi kuda aja mendingan. Nah, untuk penugasan bidak Rama dan Sain, kan tersisa peluncur dan benteng. Itu sebenarnya mereka yang memutuskan sendiri mereka mau jadi peluncur atau mau jadi benteng. David gue pasti jadi raja, sama kayak di Deo, pasti harus jadi raja. MP bisa aja jadi mereka. Hah? MP bisa aja jadi rajanya mereka. Nggak mungkin. Gua sama MP, raja sama benteng. Raja benteng. Jadi kita pembagian perannya itu emang kayak kesepakatan bersama. Kita juga ngeliat background masing-masing. Kapten kita, David sama MP itu tuh emang backgroundnya spesial sama numerik ya. Jadi itu emang cukup penting. Jadi kapten kita jadinya raja dan MP adalah benteng. Sedangkan aku sama Jonathan itu lebih ke memori. Cuma Jonathan emang lebih teliti daripada aku. Jadi aku bishop atau gajah dan Jonathan jadilah kuda yang berperan penting dalam bergerak. Ya itu adalah senjata utama kita. Pokoknya gimana gimana? Bentar. 4 kali 3. Iya, bolong nggak? Kak, ini emang 4. Iya, 4 ya, 4 kali 3 ya, Kak. Kalau udah hitung spasial, aku confident ya. Aku pasti bakal lebih cepet lah. Karena soal-soal seperti ini pernah aku kerjain pas SMA sih. Ini 6 kali 3, kali 4. Oh, 5 kali 4. 6. Tambah 20. Untuk move chess sih sebenarnya itu nggak terlalu penting ya. Karena mau nggak mau, kalau majuin bidak caturnya harus jawab dengan benar dong soal spasialnya. Ini spasialnya itu gimana sih? Ini lagi jam koma ya? Iya kayaknya pusing banget saya. Aduh. Nih, sampai buat kamu yang lagi jam koma. Wah, apa ini? Wah, es krimnya creamy banget sih. Oh, ini enak juga. Ini emang favorit aku banget. Apa sih ini namanya? White. Wah, bikin jam koma hilang sih. Enak banget. Ini ice creamnya creamy, konnya crunchy. Sekarang udah nggak pusing lagi. Ya nggak pusing lagi. Main. Champions, silakan mempersiapkan diri. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Champions Gambit powered by Math Shots.
Matchamp Singapore Math, kursus matematika dasar dengan pendekatan kurikulum Singapura untuk anak usia 5-15 tahun. Melalui pembelajaran dengan konsep konkret, piktorial, abstrak, anak diajak memahami konsep matematika secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal rumus. Dilengkapi dengan modul, soal-soal aplikatif, dan latihan yang membangun pemahaman sejak dini. Tersedia online dan offline di lebih dari 130 cabang di seluruh Indonesia. Siap jadi juara matematika dengan Matchamp Singapore Math. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Champions Gambit powered by Matchamp. Kedua tim akan memainkan tantangan yang sama seperti Champions Gambit 1. Champions Gambit dimulai. Soal pertama. 3, 2, 1. Pas lihat soal tentang kubus-kubus gini aku udah tahu sih. Aku emang harusnya paling bisa, paling cepat dan tepat. Karena emang dulu di OSN udah sering aku kerjain soal-soal kayak gini. Awalnya sih nervous juga karena ya belum tahu, karena lawan kita juga lawan-lawan yang berat. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin di persiapan kita, cuman ya we never know apa yang bakal terjadi di hasil match kita. Menurut aku strategi yang paling penting saat ini adalah gimana kita nyelesain soal spasialnya supaya kita bisa move. Nah, contohnya di soal nomor 1 nih. Kubus dari base yang lebih tinggi aku pindahin ke base yang lebih pendek. Jadi kita punya 8 base dengan tinggi yang sama yakni 3. Jadi jumlah kubusnya 8 kali 3 yakni 24. Jumlah kubus pada soal ke-1 adalah 24. Tim yang berhasil adalah tim David Gong. Let's go, dapat first move. Nice, kita bisa kasih tahu strategi kita pakai kuda. Kuda jalan deh. Apa sih gamenya? 24. Iya. Demet. Sorry. Sumpah. Apa ada. Tenang. Aduh, timku kalah nih. Kayaknya gara-gara selisih aku yang kejauhan. Tim David Gong, silakan menggerakkan kuda. Udah kayak selis. Udah. Ya, udah. Soal kedua. Aku harus bisa ngitung volume baloknya dengan cepat karena itu bisa berkontribusi dalam tim biar kita bisa dapat kesempatan buat gerakin caturnya. Tim yang berhasil adalah tim David Gong. Wah, gila, ini sesuai prediksi kita banget. Kita tuh udah 2 langkah pas sesuai dengan prediksi kita, sesuai dengan strategi kita, dan 2 langkah lagi itu sebenarnya kita udah sekakmat, kita udah bisa makan hajanan, artinya kita udah menang. Gila banget sih. Oke, cepat biasa, kayak biasa. Iya. Biasa. Silakan menggerakkan kuda.
Ternyata nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Kita kalah berturut-turut. Semoga next move-nya kita bisa gerak supaya kita bisa ikut main juga. Soal ketiga. Tim yang berhasil adalah tim Deo. Jadi waktu tim David berhasil mendapatkan 2 turn pertama dan mereka ternyata langsung mengerahkan kuda mereka untuk menyerang raja kita. Nah di situ kita mikir kita harus evakuasi raja kita supaya next move kita nggak langsung stuck dari kuda mereka. Tim Deo, silakan menggerakkan kuda. Soal keempat. Tim yang berhasil adalah tim Deo. Waduh, aku salah hitung nih di ronde 4. Tapi ternyata tim kita masih bisa dapetin selisih yang lebih kecil daripada timnya David Go. Jadi kedudukan kita seri deh, 2 langkah. Yang penting ngitungnya harus lebih teliti lagi sih, dan gak kalah cepet sama timnya David Go. Kedepannya bakalan bisa nggak ya ngalahin timnya David Go? Dia pengen makan kuda. Santai aja, take time, gak usah cepet-cepet. Ini udah main semifinal. Ya sayang banget kita nggak bisa jalan nih. Cuma untuk next round optimis lah. Kalau kita bisa dapat jalan masih bisa menang ini. Rajanya mati. Rajanya satu dapat soalnya fakir di raja. Tapi nanti kudanya terbang ke sini. Tapi enggak apa-apa ya. Raja maju nanti besok bisa keluar. Oh iya. Kasih ada kuda. Tim Deo, silakan menggerakkan kuda. Soal kelima. Berapa jawabannya? Apa? Hampir Kak. Salah hitung Kak, sorry. Jujur, aku setiap kali habis ngerjain aku curhat dan aku say sorry banget. Aku nggak maksimal, aku ngitungnya salah gitu. Aku nggak perform. Tim yang berhasil adalah tim David Go. Kuda Alima. Alima dulu nggak apa-apa. Paling gas. Kapan? Yes, akhirnya. Dikit lagi kita bisa makan rajanya dan memenangkan game ini. Tim David Go, silakan menggerakkan kuda. One more move, and mereka keluar. Soal ke-6. Dari awal strategi kita itu emang udah nge-press. Kita pakai kuda kan, karena kuda itu paling gampang. Kita bisa makan raja itu 4 moves. Jadi emang udah dapet 3 moves awal-awal kita udah langsung press aja sih.
kita itu udah kalah telak sebenarnya karena posisinya rajanya sedang terancam, dan kalau di move ketiga kita kalah, udah pasti kita tereliminasi. Tim yang berhasil adalah tim Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia. Kimia? Yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup. Biologi? Yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik. Fisika? Yang ngerti total jurus untuk menguasai integral. Matematika? Yang bisa bawa kamu jelajahi dunia dan pahami fenomenanya. Geografi? Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Biar nggak stres, ikut persiapan kerja ke luar negeri di Walkabout. Kamu bisa dibantu mulai dari persiapan bahasa, dokumen, sampai dibantu cari kerja yang cocok. Bareng Walkabout, kerja ke luar negeri bukan lagi cuman mimpi. Apple Crumble dalam bentuk es krim baru, Cornetto Apple Crumble. Es krim rasa apel dan karamel creamy dengan biskuit spekulas dan saus karamel dalam wafer cornernya. Beli sekarang, enaknya gak bisa nunggu. Buat aku, yang bikin belajar lebih seru adalah sebuah interactive whiteboard dari BenQ Education. Ini bukan interactive whiteboard biasa, aku bisa buka aplikasi apapun di sini. Sambil menonton video belajar, aku bisa menulis dan mencoret-coret dengan fitur Easy Write 6. Ini memudahkan banget kalau aku lagi diskusi bareng teman-teman. Kita bisa sharing file atau diskusi dengan fitur Insta Share 2. Belajar bareng jadi jauh lebih menyenangkan. Dengan fitur Classroom Care yang ada di BenQ Board, belajar jadi jauh lebih nyaman dan aman. Keren juga fitur dari BenQ Board ini. Rasanya pengen belajar terus, apalagi kalau ada BenQ Board di kampus ataupun sekolah. Teach your way with BenQ Education. Ngangong deh rasanya. Capek ngerjain soal seharian. Wah, itu tandanya kamu kena jam koma. Waktunya Cornetto nih. Wah, thank you kak. Wah, kelihatannya baru nih. Es krimnya sopan banget masuk di mulut. Rasa apple crumble ketemu cone crunchy-nya perfect abis. Cocok banget deh buat nge-recharge di momen-momen kepala lagi ngebul. Cornetto Apple Crumble Day keeps the jam koma away. Tim yang berhasil adalah tim Deo. Akhirnya kita menang, jadi kita ngamanin dulu nih posisi rajanya. Raja itu berkuda ya. Itu kenapa putih ya? Yang depan itu iya, serang terkejar. Kan enggak ada kita masih menang. Santai. Dia harus mundur. We have more chance. Santai aja. Jadi tadi jangan terlalu buru-buru. Santai aja. Tim Deo, silakan menggerakkan kuda. Mau makan raja kita ya? Eits, tidak semudah itu. Soal ke-7. Tim yang berhasil adalah tim Deo.
Wah. Wah. Akhirnya kudanya bisa kita makan. Jonathan. Tim Deo memakan kuda lawan. Hitungnya kayak tadi 30. Ini lihat pertama itu 5 kali 3 15. Jadi 14 ya. Salah strategi guys. Jadinya karena pusing banget itu cube-nya ada berapa, terus aku nggak tahu mana layer 1 layer 2 ya. Maaf ya timku. Udah. Oke. Wah, Jonathan kemakan. Marah. Gak ada kuda lagi kita. Soal ke-8. Tim yang berhasil, tim Deo. Yang aku lakukan ada beberapa kesalahan, ya mungkin kesalahan perhitungan atau lama ngitungnya. Terus akhirnya sampingnya jawabannya nggak benar karena beberapa kali aku juga merasa kayak ada yang lupa nih gitu. Wah, seneng banget nih di beberapa soal terakhir selisihku 0. Bisa bantuin tim buat tetap melaju deh. Sebenarnya di game ini selain butuh kemampuan spasial, butuh juga kemampuan logika. Kalau di ruang guru, belajar kemampuan logika bisa di Math Champs loh. Soal ke-9. Tim yang berhasil, tim Deo. Soal ke-10. Berapa jawabannya? 25. Tim yang berhasil adalah tim Deo. Iya. Habis makan kuda, masih lapar nih. Bisa lah makan benteng. Bye MP. Kill. Tim Deo memakan benteng lawan. Aku juga ikut makan lagi. Aduh, nggak bener ini. Waktu kita berhasil makan benteng lawan kita, yaitu MP, dan kita berhasil keluarin MP dari mainan, kita udah seneng banget karena strategi kita itu berhasil. Soal ke-11. Tim yang berhasil, tim Deo. Soal ke-12. Kan? Iya, 25. Bener. Iya, 25. Gerak. Tim yang berhasil, tim Deo. Benteng B. Jangan habiskan lawan kita kayak gitu. Mending kita B, tahan sajanya. Oh ya. Nggak usah makan sampai dia. Iya. Kita sebenarnya punya kesempatan untuk memakan bidak-bidak lawan kita. Cuman karena gamenya itu intinya adalah rata-rata dari seluruh pemain, kita akhirnya menyisakan piece atau bidak lawan itu supaya mereka tetap berdua dan mainnya tetap rata-rata ngelawan rata-rata. Udah hampir menang sih. Wah, losing position lagi. Pusing lah. Gimana ini menangnya? Soal ke-13. Tim yang berhasil, tim Deo. Oke. High. Soal ke-14. Tim Deo. Soal ke-15. Oke. We did our best.
tim yang berhasil, tim Deo. Wah, ini kita dibiarin menderita sampai titik terakhir di round 15. Brutal sih ini. Tapi keren. Champions Gambit selesai. Dengan demikian, tim Deo dinyatakan sebagai pemenang. Di game Champions Gambit ini bersyukur aja, soalnya lawan kita juga lawan yang tidak mudah dan kita sebagai tim masih bisa survive dan lolos ke game selanjutnya. Semoga game-game selanjutnya seru-seru aja sih, kayak sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif dan sesuatu yang bisa tetap memacu otak kita, tapi kita juga bisa tetap have fun. Dan aku berharap semoga selanjutnya tidak ada spasial lagi. Ya, aku merasa sedih sih nggak bisa lolos ke babak selanjutnya. Padahal sebenarnya spasial ini salah satu specialty aku gitu. Ya sedih kita nggak bisa lolos sih. Walaupun tadi udah greget banget hampir, tapi nggak apa-apa. I wanted to try at least my best, tapi kayak mau nyoba gimana pun tetap. Buat Nadia ya, jangan menyalahkan diri sendiri karena setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau misalnya memori ya, kamu pasti yang paling jago gitu kan. Jadi ya gak apa sih. So it's okay, it's what game is. So harapannya ya semoga in that batch kita masih bisa fight bareng, masih bisa lolos bareng. Selamat tim Deo, kalian lolos ke round selanjutnya. Kepada tim David Go, kalian harus bertanding kembali di deathmatch untuk tetap berada di Clash of Champions. Selamat datang di tantangan Memory Madness Phone Book Quest, powered by Memory Academy. Setiap tim akan menerima buku telepon 300 halaman yang berisi ribuan informasi. Itu beneran pakai buku telepon setebel itu? Ya kayak yellow page itu? Nggak kebayang gimana cara ngafalnya. Sejujurnya sih aku suka banget ngafalin kayak fun fact gitu, tapi gak pernah sampai ngafalin seluruh phone book. Menurut aku sih RPUL aja udah banyak gitu, apalagi phone book 300 halaman gak mungkin sih. Tantangan ini terdiri dari dua fase, fase memorize dan fase review. Fase pertama, memorize. Setiap tim akan menerima buku telepon 300 halaman yang berisi ribuan informasi yang wajib dihafalkan dalam waktu 90 menit. Informasi yang harus dihafal berupa data bisnis yang terdiri dari 58 kategori, berisi alamat, nomor telepon, waktu beroperasi, dan email. Iklan dan peta persebaran jumlah nomor telepon di seluruh Indonesia. 300 kode area nomor telepon di seluruh Indonesia. Semoga 181 ya. Ternyata nggak cuma nomor telepon, ada alamat email, jam buka tutup, terus di bukunya itu ada iklan harus kita hafalin, iklan-iklan yang ada di buku itu, ada peta juga, waduh. Ngomongin berapa banyak yang dihafalkan di Memory Madness ini, kami sih kaget ya as a team, kayak wah banget gitu. Tapi balik lagi, kami baru selamat dari pinggir jurang guys. Jadi no matter berapa banyak informasi yang mau dihafal, mau itu nama, nomor telepon, email, semua bakal kita hafalin. Jadi kayak oke, bring it on.
Oh, bukunya ada 4 ternyata. Setiap orang dapat 1. Wow. Berapa? 300 halaman. Ya, halaman guys. 4.000 info. Yang bener aja. Gimana caranya bisa ngafalin berapa ratus halaman itu setebal skripsi kedokteran atau apa, aku nggak ngerti juga ya. Terus habis itu kan detailnya bukan cuma nomor telepon, guys. Itu ada email, ada juga alamat, ada juga apalah, itu banyak banget pokoknya detailnya. Tuh kayak gimana caranya? Apakah ini possible? Aku nggak kepikiran gimana cara buat ngafalin aja. Ini tebel, beneran tebel sih. Even jauh lebih tebel daripada materi-materi yang tak pelajari biasanya di FKG, dan ini kayak benar-benar nggak masuk akal. Waktu memorize dimulai dari sekarang. Oh, gue kira list loh. Ternyata, oh my god. Habis tulis semua. Oh, habis tulis. Target kita itu sebenarnya bisa ngapalin dulu 1 buku ini, baru nanti kalau mau ada yang overlap bareng-bareng, saya ngapalin kode area dulu. Terus buat Lutfi sama Nares, kita ada 26 abjad di sini A sampai Z. Kalau gitu, mulai dari K. Mulai dari K. Boleh. Jadi gue mulai dari A ya. Jadi kita putuskan untuk dibagi-bagi. Seluruh hafalannya akan dibagi ke 4 orang. Misalnya aku pegang di bagian nomor telepon, jam buka tutup. Untuk Nares bakal banyak pegang di iklan-iklan. Nanti Shen ada sendiri juga, Lutfi juga ada sendiri. Jadi 1 buku ini kita bagi-bagi berempat dengan cara terbaik yang mungkin kita lakukan. Berarti per abjad dong? Iya, per abjad. Oke. Gue bilang per abjad. Oke, guys. Strategi kita tuh, kita coba buat bagi starting point per alphabetical order, terus kita bagi berempat starting pointnya, baru abis itu kita berusaha buat cover yang lain juga, sama juga ada biaya pemasangan iklan, ada iklan-iklannya juga, detail-detail yang kita harus hafalin. Jadi itu wow, amazing. Kalau mau hafalin nomor teleponnya sih, karena gue nggak bisa angkanya, dan angkanya random, dan gue nggak terlalu random sih, ya kan? Karena aku dapetnya untuk menghafalkan rumah-rumah makan, jadi aku berusaha untuk ngafalin rumah makan itu liburnya hari apa, bukanya jam berapa, terus ada restoran Italia, restoran Asia, dan nomor teleponnya itu acak adut aja sih. Menurut aku, Memory Madness Phonebook Quest ini lebih susah dari Memory Madness yang ada di season pertama. Walaupun season pertama juga banyak informasi yang harus dihafal, tetapi di Phonebook Quest ini lebih banyak lagi informasi yang harus dihafal. Kita nggak hanya menghafalkan sekedar nomor teleponnya, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atas cabang tersebut, alamatnya di mana, dan juga di buku itu juga ada iklan-iklan yang tersedia, dan itu kita harus hafal detail-detail iklannya, apa yang dijual, diskonnya berapa, yang harus dihubungi nomornya siapa kalau tertarik, dan sebagainya. Tapi jujur, gue agak bingung tuh. Gue hafal nama kayak Nagel, tapi gue gak hafal Surabayanya. Ada 4.000 informasi, nomor telepon, dan bentuknya juga beda, nomor telepon, nama pemilik, alamat, dan lain-lain kayak. It's just our mind. And also, it's very hard to find patterns in those informations, so we need to find an effective way to memorize that. And also, other than that, kita cepet-cepetan guys. Betul. Nanti kita bakal lomba siapa yang duluan inget. Jadi info itu nggak boleh cuman lengket-lengket dikit, tapi harus benar-benar nancep sampai ke otak kita ya. Ekstrak air tuh? Surabaya. Golon Asia? Surabaya juga, oke. Ternyata tiap nomor telepon itu punya pattern buat tiap daerah. Nah, daripada semua orang ngafalin dan identifikasi itu, kita memutuskan buat nulis di papan tulis dan sharing bareng-bareng. Dan untuk ngejelasin patternnya gimana supaya semua bisa paham dan bisa ngerti. Terus kita juga sempet kayak tanya jawab gitu. Jadi semuanya bisa dengar dan semuanya bisa tahu informasi yang disampaikan. Waktu memorize tersisa 10 menit. Palembang 5, Surabaya 2, Jakarta 5. Seberang Ulung.
Albi. Ada Lampung 80, DIY 75, Batu 72, Sumbar 67. 7 Jaktim 352 Depok. Biaya telepon maksudnya apa sih? Kalau lokal ke interlokal lo tambah 150.000 kecuali yang 1.000. Tapi setelah dilihat-lihat sih kayaknya ini lebih ke uji tahan banting sih. Siapa yang lebih tahan banting buat memforsir diri hafalin semua informasi ini dalam waktu yang diberikan. Waktu memorize tersisa 5 menit. Waktu tersisa dikit lagi, aku langsung buka lagi balik semua catatanku. Aku coba review satu-satu dengan cepat, dan teman-teman juga langsung balik lagi untuk fokus di detik-detik terakhir mempersiapkan yang terbaik. Di saat-saat seperti ini justru kita jangan panik, karena kalau panik, buyar, semua yang kita hafal selama waktu itu bakal hilang semua. Jadi I keep myself calm dan pastiin apa yang aku hafal itu benar-benar aku hafal. Dan at that point aku udah berhenti nambahin informasi baru lagi. Jadi aku cuma revise informasi yang udah aku hafal. Waktu habis. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Memory Madness Phone Book Quest, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Kursus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi dengan berbagai teknik memori yang seru dan menyenangkan. Penuh game, cerita, dan tantangan. Pendekatan hybrid dengan learning session online dan drilling session offline 2 kali per minggu. Dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan metakognisi anak yang dapat diterapkan secara akademik maupun non-akademik. Dengan contoh soal memori yang diambil dari pelajaran sekolah anak. Bersama Memory Academy, siap membawa anak menjadi juara di sekolah dan di dunia. Memory Madness Phone Book Quest, powered by Memory Academy. Kami sih realistisnya gak mungkin menghafal semua secara perfect satu buku, tapi kami percaya bahwa tim #FinanceAngels ini pasti bisa buat ngafalin bagian masing-masing dan survive also menang game ini. Jadi please wish us luck, karena aku sih cukup yakin dengan kemampuan tim kita. Menurutku kemampuan timku sama timnya Kak Gwen tuh 11-12 sih. Jadi kalau masalah menang dengan strategi kita yang mungkin lebih mateng, 80% lah ya. Fase kedua, review. Kedua tim akan bertanding menjawab soal terkait isi buku telepon dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap tim harus menentukan urutan menjawab. Untuk dapat menjawab pertanyaan, champions harus berebut menekan bel terlebih dahulu. Jika champion menjawab benar, maka champion akan tetap berada di posisinya. Sementara, tim lawan harus berganti ke champion berikutnya. Jika champion menjawab salah atau waktu habis, champion harus berpindah ke urutan paling belakang dan berganti dengan champion dengan urutan berikutnya. Jika 2 orang dari masing-masing tim menjawab salah, maka soal dianggap hangus dan diganti dengan soal baru. Posisi pemain harus kembali seperti semula. Terdapat 25 soal yang akan dibacakan. 1 soal benar akan mendapatkan 1 poin. Tim yang berhasil mendapatkan 13 poin terlebih dahulu atau tim yang berhasil mendapatkan poin lebih banyak setelah 25 soal dibacakan berhak lolos ke babak selanjutnya. Sementara tim yang gagal akan menghadapi deathmatch. Jadi strategiku kalau misalnya aku nggak tahu atau ada temanku yang nggak tahu nih soalnya jawabannya apa gitu secara pasti, kalau aku yang lagi ada di posisi buat mencet bel, aku langsung oke, aku mencet bel aja, aku jawab sebisaku karena aku percaya teman aku yang belakang bisa cover aku. Untuk orang berikutnya, ini kita nggak mau terlalu terburu-buru. Di sini kalau kita bertiga ada yang tahu, kita bisa diskusikan dulu supaya orang yang maju berikutnya itu bisa langsung memberikan jawaban kayak gitu.
Fase kedua, review. Masing-masing tim kapten silakan tentukan urutan bermain. Urutan bermain tim Gwen. Urutan pertama Gwen, kedua Roche, ketiga Felicia, keempat Vanes. Urutan bermain tim Dean. Tim Dean, urutan pertama Shen, urutan kedua Nares, urutan ketiga Lutfi, urutan keempat saya sendiri Dean. Selesai. Pemain pertama pada kedua tim silakan maju ke sisi podium. Fase review dimulai. Berapakah biaya pemasangan iklan untuk ukuran tersebut? Gwen, 164.000. Masa depan penuh tantangan baru, tapi juga penuh peluang bagi mereka yang siap berpikir kritis dan terus belajar. Di dunia yang semakin terhubung teknologi, coding melatih logika, membantu memahami masalah, dan menemukan solusi dengan cara yang kreatif. Dalam rangka ulang tahun ke-90, UOB berkolaborasi dengan Ruang Guru menghadirkan My Digital Space, program belajar literasi digital dan coding yang berkomitmen untuk memberi dukungan kepada 90.000 siswa di seluruh Indonesia. Program ini hadir di sekolah terpilih dari SD sampai SMA. Yuk daftarkan sekolahmu. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Troposfer tempat terjadi cuaca, stratosfer protek bumi dari UV, mesosfer paling dingin, termosfer paling panas, eksosfer batas luarnya atmosfer. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Biar nggak stres, ikut persiapan kerja ke luar negeri di Walk Abroad. Kamu bisa dibantu mulai dari persiapan bahasa, dokumen, sampai dibantu cari kerja yang cocok. Bareng Walk Abroad, kerja ke luar negeri bukan lagi cuman mimpi. Bayu provider nggak gitu-gitu aja, dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Siapa yang mau liburan gratis ke Korea? Sini-sini aku kasih tahu caranya. Kamu cukup beli paket Korea Kaja, modal kuota 100.000 bisa dapat 65 GB untuk 30 hari di aplikasi Bayu. Yuk, wujudin mimpimu jalan-jalan ke Korea dan nonton langsung konser idol favorit kamu gratis bareng Bayu. Cek selengkapnya di www.koreakaja.id ya. Halo semuanya, aku Gwen dan ini temanku. Aku Joshua, dan sekarang kita akan masuk ke bagian paling seru dan paling ditunggu-tunggu, yaitu Live Quiz berhadiah. Karena live quiz ini bisa dijawab oleh siapapun yang nontonnya di aplikasi Ruang Guru ataupun di YouTube Ruang Guru. Jadi siap-siap dari sekarang dan jangan kalah cepat ya. Dan yang pastinya bikin kamu semangat karena quiz ini ada hadiahnya loh. Kamu berkesempatan mendapatkan tablet. Wah, menarik kan? Nama-nama pemenang akan diumumkan di Instagram @ruangguru. Jangan lupa kalian follow ya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu nih gimana cara jawab kuisnya. Yaitu dengan cara scan QR Code di layar ini, atau kamu juga bisa ketik linknya di browser. Siap-siap ya, jangan sampai kalah cepat buat jawab kuisnya. Langsung aja, ini dia pertanyaannya. Sampai ketemu di live quiz berikutnya. Tonton terus Clash of Champions Season 2. Good luck and see you next time!
Fase review dimulai. Berapakah biaya pemasangan iklan untuk ukuran tersebut? Gwen, 164.000. Benar. Pas aku tahu soal pertama itu tentang pemasangan iklan, aku happy banget sih. Terus lega karena itu awal-awalnya kita hafalin aja. Iya benar banget. Dan kayak pas aku lihat kalau soal itu pas giliran Gwen, aku yakin banget sih Gwen pasti bisa jawab. Soal selanjutnya. Sebutkan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk layanan konsultasi gratis dari Brain Academy Center. Gwen, 085851220000. Benar. Aku happy banget pas keluar soal nomor konsultasi Brain Academy karena aku udah yakin banget waktu hafalin ini pasti keluar nih. Soal selanjutnya. Berapakah tarif telepon lokal per menit pada hari Sabtu? Lutfi, 600. Salah. Gwen, 650. Benar. Benar. Ya, soal yang itu tuh sebenarnya aku tahu jawabannya, tapi nggak sempet. Wah, ini mah gue nggak perlu pemanasan. Bayangin 3 soal pertama langsung disikat sama dia. Gila nih Gwen, matematika bisa, spasial bisa, memori juga bisa, kapten pula. Keren sih. Soal selanjutnya. Pukul berapa optik Eagle Eye mulai buka dan tutup? Dean, 9 sampai 21. Salah. Gwen, 9 sampai 10 PM. Salah. Shen, 10 sampai 6 sore. Salah. Kali ini sebenarnya banyak banget yang jawabannya aku tahu. Cuman ya soal-soalnya mungkin bukan aku yang dapat, tapi aku selalu bisikin jawabannya ke teman-teman karena yang penting kita bisa menang dari challenge ini. Roche, 8 sampai 22. Benar. Soal selanjutnya. Berapakah jumlah usaha pada kategori optik yang beralamat di kota Surabaya? Nares, 4. Salah. 1. Salah. 2. Benar. Yes, jawaban aku benar akhirnya. Akhirnya yang aku belajarin keluar. Nggak sia-sia aku ngafalin. Soal selanjutnya. Jika terdapat diskon 20% untuk pemasangan iklan berukuran 10 cm kali 5, Dean, 520.000. Salah. Felicia, 144.000. Salah. Shen, 80.000. Salah. 280.000. Benar. Oh my god. Kita berasa bersyukur banget sih, tapi at the same time kita juga deg-degan gitu ya, takut banget kalau misalkan nanti tim lawan bisa ngejar skor kita. Makanya kita berusaha untuk keep it fokus ya ke target kita, itu target 13. Selama 13 poin itu belum kita ambil, kita tetap harus fokus dan keep it up. We should still keep our A game ya guys. Betul, nggak boleh lengah ataupun turunin tensi kita sih. Wah gila sih timnya Kak Gwen. Ngebantai apa gimana? Sampai 6-0 gini skornya. Soal selanjutnya. Usaha mana saja yang termasuk dalam kategori hidrolik? Nares, B, D, C. Salah. Vanes, DBF. Benar. Wah keren banget sih tim Gwen ini. Nggak cuma Gwen yang bisa jawab berkali-kali, tapi Vanes juga bisa. Tetap semangat aja deh buat tim Dean. Semoga kalian juga bisa jawab soal-soal selanjutnya. Let's go tim Dean. Skor lu masih 0 nih. Balap lah tim Gwen. Yuk. Soal selanjutnya. Sebutkan 3 digit terakhir dari nomor telepon Ristorante La Dovita. 729. Salah. 026. Salah. Gwen, 297. Salah. Dean, 713. 713. Benar.
wah di situ aku benar-benar thank you loh Den. Kayak benar-benar itu satu poin yang berharga banget. Itu kayak membuka pintu comeback buat kita loh kalian. Bener gak sih? Betul. Bener banget. Saatnya comeback sih, saatnya comeback. Lega. Dari satu poin ini kita balut poin mereka lah. Benar. Soal selanjutnya, berapakah tarif telepon interlokal per menit? Roche 550. Salah. Dean 500. Salah. Shen 700 rupiah per menit. Benar. 700. Di babak ini tuh mereka nggak cuma ngapalin nomor telepon aja, tapi juga ada harga yang berbeda-beda untuk setiap ukurannya. Gimana ya cara mereka ngapalin angka yang belibet dan sebanyak itu? Bisa loh mereka jawab pertanyaannya. Soal selanjutnya, berapakah hasil perkalian dari angka A? 0. Salah. 72. Benar. Felicia bisa jawab soal ini, padahal angkanya spesifik banget loh. Keren sih. Soal selanjutnya, jika Alex ingin memasang iklan dengan ukuran berikut, Nares 70. Salah. 65. Salah. 90.000. Salah. 98.000. Benar. Lawan ini wes akhirnya ngejar lagi. Kita ini wes dapat poin 71, sekarang dibalap lagi jadi 92. Skor kami itu lebih tinggi daripada skor tim Dian. Jadi kalau kita bisa maintain posisi ini, aku yakin kita bisa menang. Wah gila, tim Kak Gwen jago-jago banget. Padahal kan mereka bukan Grandmaster of Memory. Tapi iya sih, ingatan itu kan bisa dilatih, nggak tiba-tiba jago. Makanya ikutan Memory Academy by Ruang Guru biar bisa diajarin teknik-tekniknya. Soal selanjutnya, berdasarkan direktori telepon yang diberikan, di kota manakah toko Dalino Palembang. Salah. Yogyakarta. Benar. Dia kaget. Soal selanjutnya, berapa hasil pemangkatan dari 1 digit terakhir? 4. Benar. Soal selanjutnya, dengan anggaran sebesar Rp295.000, Roche 9. Salah. Dean 11. Salah. Shen 4. Benar. Soal selanjutnya, berapakah hasil penjumlahan dari kode area telepon dari Lautan Biru Resort? Shen 10. Benar. Oh, Shen! Bener. Oh gila. Nggak dikeluarin baru. Wah, gokil Shen. Comeback is real bro. Ini mereka pasti bisa lah balap tim Gwen. Shen berhasil menjawab nih dan skor kita jadi 6 sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menahankan momentum ini dan terus menjawab benar sehingga kita bisa membalap skor dari tim Gwen. Soal selanjutnya, berapa total jumlah kontak di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi? Vanes 302. Salah. Shen 500. Salah. Gwen 148. Benar. Soal selanjutnya, jika Raffi melakukan panggilan lokal pada hari Senin pukul 13 selama 30 menit, berapa biaya? Nares 250. Salah. Lutfi 18.000. Benar. Soal selanjutnya, jika anggaran telepon sebesar Rp100.000, Lutfi 10. Salah. 125 menit. Benar. Soal selanjutnya, BA Aksesoris melakukan 3 panggilan berturut-turut ke nomor telepon berikut. Sebutkan jenis panggilan. Dean Interlokal, lokal, interlokal. Salah. Shen Lokal, interlokal. Benar.
Pas tim Dean udah mulai mendekati kita, skornya tuh rasanya deg-degan banget. Karena ini kan balik lagi kita kejar-kejaran siapa yang duluan sampai ke 13 kan dari 25 pertanyaan. Dari selisih 7 sekarang udah selisih 1. Terus kita bentar lagi juga udah bakal ngunggulin. Mudah-mudahan kita bisa ngebalap dan nge-up 2 poin dari mereka sih. Soal selanjutnya, berapakah jumlah kontak di Provinsi Daerah Khusus Jakarta? Shen. 330. Salah. 267. Salah. 345. Ulangi. 345. Benar. Monster peta. Salut, Nares. Oh my god, 10-10. Aku yakin sih abis ini kita bisa ngalahin dan ngebalap timnya Kak Gwen. Untung Nares di depan waktu soal peta kayak gini. Dia bisa langsung jawab dengan cepat. Skor kita jadi 10 sama dan kita bisa ngejar skornya tim Gwen. Gila sih. Ini viral sih, ini pasti. Nice, Nares. Bisa nyamain skor jadi 10 sama. Ini mah hafalan Geo makananmu banget gak sih? Absolut Cinema. Kirain bakalan udah terbantai nih timnya Dean. Ternyata bisa comeback. Soal selanjutnya, sebutkan 3 digit terakhir dari nomor telepon Jaya Law Firm Spesialis Hukum Perdata. Wah, ini dapat gila sih. Halo semuanya, aku Aryo dan ini temanku. Halo, aku Nadia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu. Live quiz berhadiah. Karena live quiz ini bisa diikutin oleh siapa aja yang nonton baik melalui aplikasi Ruang Guru maupun YouTube Ruang Guru ya. Jadi siap-siap sekarang dan jangan kalah cepat. Dan kuis ini ada hadiahnya loh. Akan ada 1 orang pemenang utama yang mendapatkan paket belajar gratis di Brain Academy Center selama setahun penuh. Gak cuma itu, 3 orang pemenang lainnya akan mendapatkan potongan harga spesial setiap pembelian paket belajar di Brain Academy Center. Sebelum mulai kuisnya, aku akan umumkan dulu nih pemenang live quiz dari episode sebelumnya. Ini dia pemenangnya. Selamat untuk para pemenang. Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu nih bagaimana cara jawab kuisnya. Yaitu dengan cara scan QR Code di layar ini, atau kamu juga bisa ketik linknya di browser. Siap-siap ya, jangan sampai kalah cepat buat jawab kuisnya. Langsung aja, ini dia pertanyaannya. Sampai ketemu di live quiz berikutnya, dan tonton terus Clash of Champions Season 2. Good luck and see you next time. Siapa guru kamu? Sudah pasti yang siap bikin kamu jatuh cinta sama reaksi-reaksi kimia. Kimia? Yang paham sama seluk-beluk makhluk hidup. Biologi? Yang bisa jelasin cara kerja listrik sampai hukum Newton dengan asik. Fisika? Yang ngerti total jurus untuk menguasai integral. Matematika? Yang bisa bawa kamu jelajahi dunia dan pahami fenomenanya. Geografi? Siapapun yang ngajar kamu pasti champions di bidangnya. Dan akan menemani kamu di proses pembelajaran kamu. Jadi the next champion bareng Brain Academy Online. Selamat
datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Troposfer tempat terjadi cuaca, stratosfer protek bumi dari UV, mesosfer paling dingin, termosfer paling panas, eksosfer batas luarnya atmosfer. Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy by Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Seika, Vivo, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku sebenarnya caranya. Rahasianya itu untuk belajar di Maxchamp. Karena untuk jadi juara Olimpiade itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di Maxchamp, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Med loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa hitung cepat supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Maksud cepat apa sih? Coba deh kasih aku soal. Boleh. 1.300 Wah, keren. Kok bisa sih? Bisa dong, soalnya di Maxchamp kalian bakal diajarin sampai semua. Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal Olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada star chance yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara satu se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Math Chance by Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Dadah! Biar nggak stres, ikut persiapan kerja ke luar negeri di Walk Abroad. Kamu bisa dibantu mulai dari persiapan bahasa, dokumen, sampai dibantu cari kerja yang cocok. Bareng Walk Abroad, kerja ke luar negeri bukan lagi